Check it out. Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kia EV6, mobil listrik pertama buatan Kia, akhirnya sudah masuk ke Indonesia, sudah dijual secara resmi. Dan Anda mungkin banyak yang tahu bahwa Kia EV6 ini adalah kembaran sebenarnya dari Hyundai Ioniq 5, tapi dengan konsep yang berbeda. Namun di Indonesia, mobil ini harganya jauh lebih mahal, tapi juga dengan kelengkapan yang lebih banyak serta performa yang jauh lebih baik. Dan di video kali ini saya akan mereview lengkap Kia EV6 ini, membawanya berjalan, mengetes akselerasinya, mengetes konsumsi dari listriknya untuk mengetahui bagaimana impresi dari mobil ini, performanya, konsumsinya, dan apa saja kelebihan serta kelemahannya. Pada saat Hyundai Ioniq 5 pertama kali muncul di Indonesia pertengahan tahun lalu di 2022, kami pun langsung menduga bahwa kembaran dari Ioniq 5 yaitu Kia EV6 akan segera hadir juga. Dan benar, mereka menghadirkan mobil ini. Tapi berbeda dengan Hyundai yang sudah merakit Ioniq 5 di Indonesia, Kia belum. Ini masih didatangkan secara CBU. Mereka belum sesiap Hyundai di Indonesia untuk merakit mobil listrik di dalam negeri. Hasilnya, pajak yang harus dikenakan ke mobil ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang dikenakan ke Ioniq 5. Sehingga itu menimbulkan dilema bagi Kia. Mereka memiliki sebenarnya Kia EV6 yang two-wheel drive, yang kira-kira tenaganya juga mirip dengan yang ada di Ioniq 5. Tapi ketika mereka menjual mobil tersebut dengan tanpa CKD, dengan CBU, itu harganya akan jauh lebih mahal. Bahkan diperkirakan tetap di atas 1 miliar rupiah. Nah, daripada menjual barang yang sama dengan harga yang jauh lebih mahal, sekalian Kia memasukkan tipe yang tinggi dari EV6. Ini adalah yang long range dengan baterai 77,4 kWh, artinya sekitar 5 kWh lebih besar dari Ioniq 5, serta dengan motor listrik yang jauh lebih bertenaga dan kelengkapan yang lebih premium, lebih lengkap semuanya. Dan mobil ini dijual seharga 1,299 miliar rupiah on the road, yang artinya walaupun dibandingkan Ioniq 5 dia sekitar hampir 500 juta rupiah lebih mahal, tapi dibandingkan pemain lainnya seperti Toyota BZ4X, Lexus UX 300e, atau bahkan Tesla Model 3, ini harganya menarik. Dan di rentang harga tersebut ini adalah yang memiliki tenaga paling besar. Sekarang kita akan lihat detailnya. Sebagai awalan, dengan harga nyaris 1,3 miliar rupiah, yang Anda dapatkan adalah motor listrik yang sangat bertenaga. Kalau di Ioniq 5 dengan rear wheel drive, artinya single motor, tenaganya itu sekitar 217 HP. Mobil ini tenaganya 325 HP dan torsinya 605 Nm, yang menurut Kia bisa melajukan mobil ini dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 5,2 detik saja. Tapi itu adalah klaim yang sangat berani, dan itu juga nanti akan kita tes dengan alat sendiri di Indonesia, apakah klaim 0 sampai 100 km per jam dalam 5 detikan itu bisa dicapai oleh sebuah Kia ini. Nah, dari konsep desain sebenarnya Ioniq 5 dan Kia EV6 ini ada persamaannya, tapi jauh juga perbedaannya. Persamaannya adalah mereka sama-sama satu platform, dan mereka sama-sama didesain untuk berbeda dari mobil lainnya yang ada di jalan. Tapi perbedaannya, Ioniq 5 dibuat untuk lebih elegan, lebih lega, lebih praktis, lebih nyaman. Sedangkan kalau Kia EV6 ini konsep desainnya adalah lebih sporty, lebih fun to drive, lebih agresif. Akhirnya walaupun memiliki platform yang sama, tapi bentuk luarnya sangat
berbeda. Kita bisa lihat betapa agresifnya bentuknya dari depan, kemudian bagian sampingnya yang melandai seperti coupe, serta bagian belakangnya yang benar-benar tidak pernah kita lihat di mobil manapun, membuat kedua mobil ini berbeda. Harus diakui, kalau dari sisi bentuk, Ioniq 5 itu lebih mudah diterima oleh mata walaupun memang desainnya tidak sama dengan mobil apapun. Sedangkan Kia EV6 ini butuh waktu lebih lama untuk bisa menerima desainnya. Bukan hanya bertenaga sangat besar, Kia EV6 yang dijual di Indonesia juga memiliki format dual motor. Artinya dia berpenggerak all wheel drive di depan dan di belakang. Ini menjamin traksi yang optimal. Sedangkan untuk ban sendiri, tadinya kami pikir ban ini lebih tebal dibandingkan yang dipakai oleh Ioniq 5. Ternyata ukurannya sama persis 255/45 R20. Tapi kalau yang di Ioniq 5 itu ban yang spesifik untuk EV, sedangkan ini ban yang lebih umum ya, bukan yang khusus untuk electric vehicle. Tapi rasanya memang ban yang sporty seperti ini mungkin yang dibutuhkan oleh EV6 karena memang konsepnya adalah mobil yang sporty. Karena ini sebuah electric vehicle, maka tidak ada mesin yang konvensional di sini. Tapi ada motor listrik serta kontrol unit di bagian depan ini, serta baterai diletakkan di bawah untuk merendahkan center of gravity. Karena baterainya cukup besar ya, 77,4 kWh, yang membuat Kia juga mengklaim mobil ini bisa melaju dari 100% sampai 0 itu mencapai jarak 506 km, artinya di atas 500 km. Nanti juga akan kita cek apakah klaim tersebut benar. Nah, namun karena dia menggerakkan 4 roda, jadi artinya ada sistem all wheel drive, ada motor di sini, dia tetap punya fasilitas penyimpanan front boot ya. Tapi kecil sekali ini. Nggak tahu ini buat apa, mungkin buat kertas-kertas, dokumen-dokumen aja, tapi tidak bisa untuk barang yang besar sama sekali. Ini hanya untuk barang-barang yang sangat-sangat kecil. Nah, inilah bagian belakang yang mungkin ini butuh waktu lebih lama untuk bisa mencerna keindahan dari bagian belakang ini. Saya sampai sekarang aja, sampai membuat video ini, saya masih kurang srek dengan bagian belakangnya. Tapi balik lagi, desain adalah selera. Sedangkan untuk konsep desainnya ini ada kemiripan juga dengan Ioniq 5. Dia tidak memakai wiper belakang. Sedangkan jika terjadi hujan, itu diharapkan angin yang diarahkan oleh spoiler belakang besar ini bisa menyapu air ke bawah. Tidak akan seefektif menggunakan wiper, tapi setidaknya adalah sapuan dari angin itu untuk menyingkirkan air. Dan yang penting dengan hilangnya wiper, desainnya menjadi lebih bersih, serta sedikit banyak ini memperbaiki faktor aerodinamikanya. Untuk bagasi, dia sudah elektrik. Dia panjang bagasinya ya, karena mobil ini juga cukup panjang. Tapi dia tidak tinggi karena dia memiliki atap yang melandai. Jadi Anda tidak bisa membawa barang-barang secara lebih fleksibel gitu, bisa berdiri. Barang-barang harus tiduran semua, tapi ini sebenarnya cukup besar untuk berlibur bersama keluarga. Di bawah ini masih ada sedikit space lagi ya, space panjang juga tapi sedikit karena tidak ada ban serep juga. Dan gantinya adalah tire mobility kit. Kemudian pada saat Anda membeli Kia EV6, Anda mendapatkan portable charger yang ini bisa dicolokkan di listrik rumah di mana saja. Tapi dia sangat-sangat pelan. Dia hanya 2200 watt, yang artinya kalau dari 0 sampai 100% itu butuh waktu mungkin hampir 40 jam atau hampir 2 hari untuk memenuhi mobil ini. Tapi ini kan hanya untuk darurat, karena pada saat Anda membeli EV6, Anda akan mendapat AC station charger, dan itu fast charger di rumah yang itu bisa kapasitas pengecasannya itu sampai 11.000 watt. Dan dengan 11.000 watt, walaupun Anda dari kosong, itu hanya mungkin butuh 7 sampai 8 jam untuk memenuhi mobil ini, yang artinya sama dengan waktu kita beristirahat pada saat di rumah. Nah, AC wall charger inilah yang Anda pasangkan di rumah yang akan membuat sebuah mobil elektrik itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan mobil
bermesin konvensional karena Anda tidak akan perlu lagi untuk ke SPBU, bahkan ke SPKLU pun itu mungkin hanya kalau Anda keluar kota. Karena kalau di dalam kota begitu baterai sudah levelnya turun, Anda tinggal colok di rumah, Anda tinggal tidur, pagi-pagi sudah penuh lagi begitu setiap hari. Apalagi ini karena baterainya besar, mungkin Anda bisa colok ketika baterainya sudah tinggal 30%, 20%, dan dengan AC wall charger 11 kW itu Anda dipastikan akan penuh di pagi harinya. Kia EV6 ini juga hadir dengan garansi 5 tahun untuk mobilnya atau 100.000 km, mana yang tercapai lebih dulu, dan untuk baterainya 8 tahun atau 160.000 km. Karena mobil ini wheelbase-nya panjang ya. Jadi ini, wah, legroom-nya sangat lega. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm. Tapi memang karena atap yang melandai tidak banyak lagi tersisa di headroom, tapi masih oke. Yang kurang begitu nyaman di bagian belakang mobil ini adalah lantainya ini cukup tinggi ya. Walaupun dia rata, tapi dia cukup tinggi. Jadi paha itu kurang tersangga dengan baik. Sedangkan kalau kita mau menjulurkan kaki ke depan, ini tidak ada space tersisa lagi di bawah bangku depan. Jadi buat orang yang setinggi saya ini agak kurang rileks. Jauh lebih nyaman di Ioniq 5. Walaupun dengan platform yang sama. Tapi balik lagi, karena memang desain dari mobil ini lebih ke arah sporty. Tapi yang menyenangkan, dia tetap bisa di reclining. Bisa reclining seperti ini. Tapi dia tidak bisa maju mundur seperti saudaranya dari Hyundai. Kalau di Ioniq 5 itu dia bisa maju mundur untuk meluaskan bagasi. Ini tidak bisa, ini fix. Kemudian di sini tidak ada ventilasi AC dan tidak ada USB port karena mereka semua dipindahkan. USB port ini dipindahkan ke bagian jok depan. Kemudian AC ini ada di pilar B. Jadi lebih clean desainnya. Kemudian bagian armrestnya ini proper tingginya, serta dia bisa diubah dari cup holder atau tempat penyimpanan biasa, dan Anda juga punya akses ke bagasi dari pintu kecil ini. Lampu sudah putih LED semua. Secara umum bagian desainnya bagian belakangnya ini simple, cukup lega, bukan yang paling nyaman, tapi masih cukup menyenangkan bahkan untuk perjalanan jauh sekalipun. Dan yang berbeda dari Ioniq 5, dia tidak dilengkapi dengan panoramic roof, dia hanya sunroof di bagian depan. Di depan ini yang sangat-sangat berbeda, dan jujur aja saya lebih senang desain depan dari EV6 ini dibandingkan Ioniq 5 karena dia lebih seperti kokpit dari spaceship gitu, dan kita merasa benar-benar seperti mengendarai mobil dari masa depan. Lihat ini, center console yang walaupun ini jadi menghalangi pergerakan dari kiri ke kanan, tapi ya seberapa sering sih kita butuh space ini lebih baik digunakan untuk sesuatu yang indah dengan brushed aluminium, piano black. Di sini shifternya model putar ya, yang lebih proper dibandingkan di kolom setir. Nah, ini membuat kabinnya memang langsung lebih menyenangkan. Posisi berkendara ini ergonomis. Posisi berkendaranya mirip dengan Ioniq 5, tapi dia posisinya bisa lebih rendah sehingga Anda lebih merasa seperti berada di sebuah mobil sport. Setirnya 2 palang, kemudian dia memiliki sejumlah fitur yang tidak ada di saudaranya. Misalnya yang pertama, audionya ini sudah menggunakan Meridian Surround Sound. Jadi dia sudah branded dan dia memiliki kualitas suara yang lebih kuat dan lebih jernih. Kemudian dia juga dilengkapi dengan ambient slide, yang ambient slide-nya ini bisa dipilih, warnanya banyak sekali yang bisa dipilih dari sini. Kemudian mobil listrik kan tidak ada suaranya, hanya ada suara palsu di luar untuk mensimulasi suara mesin supaya pejalan kaki itu lebih aware, ada
mobil ini. Tapi EV6 memiliki fitur untuk mengeluarkan suara dari speakernya, dari sound systemnya ke bagian dalam mobil untuk menambah adrenalin pada saat berkendara, dan bunyi itu berubah tergantung dengan injakan gas kita, apakah kita akselerasi atau deselerasi, akselerasinya seberapa keras, dan itu bisa kita pilih suaranya. Active Sound Design namanya. Kita bisa pilih mau dia pelan, medium atau keras suaranya. Kemudian dia juga bisa kita pilih bunyinya, ada yang cyber, ada yang dynamic, dan kita bisa custom sound, kita bisa menyetel sendiri warna suaranya. Oh nih, yang standar itu ada stylish, itu refined sound of an electric vehicle, kemudian ada dynamic jadi lebih garang suaranya, dan ada yang cyber itu lebih futuristis, kemudian ada custom sound. Jadi custom sound ini kita bisa milih sendiri seperti apa respon dari suaranya semua. Ini yang sesuatu yang mungkin tidak berguna untuk performa dan pengendaraan, tapi menimbulkan rasa lebih asyik ketika mengendarai mobil ini. Kemudian panelnya juga berbeda, panelnya lebih canggih. Jadi ini panel dan shortcut dijadikan satu, panel AC dan shortcut dijadikan satu, dan ini kita bisa switch lewat tombol ini. Jadi ini dua buah tombol fisik ini juga berfungsi beda. Ketika lagi mode audio, ini menjadi volume dan ini menjadi tune. Ketika kita mode AC, ini menjadi pengatur suhu untuk zona kiri dan zona kanan. Rem parkir sudah elektrik, pasti sudah auto hold, kemudian dia dilengkapi dengan wireless charging, dan dia dilengkapi juga dengan dua buah USB di sini. Oh iya, selain USB untuk mengeluarkan daya dari mobil ini juga bisa mengeluarkan daya listrik dalam bentuk listrik AC seperti yang di rumah 220 volt. Itu bisa lewat bagian bawah belakang atau juga bisa lewat bagian chargernya. Itu sama seperti yang ada di Ioniq 5. Laci normal, tidak ada yang terlalu istimewa di sini, tapi panel-panel ini yang istimewa. Dan ini juga menyala di malam hari. Jadi ini terasa lebih futuristis, terasa lebih berkualitas, dan posisi duduknya juga lebih enak. Driver assistance sudah standar di sini, ada smart cruise control, artinya adaptive cruise control. Kemudian ada forward safety, dia bisa mengerem sendiri ketika mau menabrak. Ada driver attention warning, ada lane safety untuk menjaga mobil itu bisa tetap pada jalurnya. Jadi ini sebenarnya sudah semi autonomous. Kemudian ada parking safety, ada blind spot safety. Ini sangat lengkap fitur radar yang ada di mobil ini. Pemanas kursi dan pendingin kursi kanan dan kiri itu sudah ada, dan di sini ada satu fitur yang benar-benar tidak berguna ini mestinya. Pemanas setir, dan ini setirnya benar-benar panas. Mungkin berguna bagi Anda yang tinggal di daerah pegunungan ya, tapi bagi kita yang di kota besar, di daerah pantai, pemanas kursi itu tidak terlalu berguna. Pedal shift sama fungsinya seperti di Ioniq 5, bukan untuk berpindah gigi, tapi untuk menentukan level dari regeneratif brakingnya. Bisa 0, jadi Anda tanpa regeneratif braking sama sekali. Kalau Anda bisa gunakan ketika di tol supaya mobil itu bisa meluncur tanpa perlu digas. Atau bisa level 1, 2, 3 sampai I, ini namanya I pedal. Jadi I pedal itu benar-benar kita one pedal only. Kita lepas gas, dia bisa sampai berhenti dan memberikan regeneratif braking yang maksimal. Satu desain yang sangat menarik di mobil ini adalah desain headrestnya. Fungsinya sama, rasanya sama untuk menghindari whiplash ketika kita ditabrak dari belakang. Tapi lihat, bentuknya ini sangat futuristis seperti layaknya ini ada di mobil konsep. Namun memang dengan kabin yang sangat berkualitas, kemudian juga layarnya lengkung dan canggih. Ini bahan joknya ini terkesan masih paling basic ya, jadi dia belum menggunakan kulit,
Dia bukan Alcantara juga, dia hanya fabrik biasa gitu. Jadi terasa kurang mewah setirnya, bangkunya maksud saya. Electric seat ada di kanan dan di kiri, dan ketika Anda ngecas, Anda mau nunggu di dalam mobil, Anda bisa memakai relax mode. Jadi kita tinggal pencet tombol, dia mundur sendiri dan akan memberikan posisi yang sampai ini, ini lebih tiduran lagi. Ini benar-benar bukan relax, tapi ini kayak sleeping mode gitu. Cuman di sini tidak ada sandaran kaki, tapi Anda bisa dalam satu pencetan tombol dia akan masuk ke posisi yang paling rebah, bahkan itu layak buat tidur, dan untuk mengembalikannya juga tinggal pencet satu tombol. Kemudian dia juga kursinya dilengkapi dengan dua buah memori, pengaturan setir juga tilt dan teleskopik walaupun masih manual, belum elektrik. Di sini ada penyimpanan yang lumayan besar, kemudian ada 2 buah cup holders, dan di bawah sini ini karena mereka pasang konsol jadi bisa dimanfaatkan untuk area penyimpanan yang sangat besar, dan ada 2 buah soket 12 volt. Hanya satu yang kiri, sedangkan yang kanan ini soket USB. Dia juga sudah menggunakan kamera mundur dengan resolusi yang jernih dan 360. Saat dibawa berjalan, langsung terasa karakter sporty dari EV6. Iya, tenaga dan torsinya sangat-sangat berlimpah. Di kecepatan berapapun Anda tidak akan merasa kekurangan tenaga sama sekali. Apalagi kalau misalnya Anda masukkan ke sport mode, ini benar-benar mobilnya tuh effortless sekali melajunya, dan kalau kita injek gaspol, itu kepala langsung terempas ke belakang, dan torsi 600 Nm lebih itu benar-benar sangat terasa. Dan memang ya ciri khas mobil listrik, tarikan awalnya tuh kuat, walaupun nanti di atasnya itu tidak. Jadi kurvanya agak beda. Jadi di tarikan atasnya tuh tidak yang makin bertambah gitu. Justru dia cenderung agak flat. Tapi tarikan awal mobil ini sekencang atau bahkan lebih kencang dari sports car. Bener-bener instan tenaganya. Dan untuk setirnya sendiri, ini dia cukup direct ya. Memang mobil ini berat karena baterainya itu berat, tapi mobilnya terasa direct dan kestabilannya itu sangat baik. Bantingan suspensi sendiri memang lebih ke arah kaku, tapi mobil ini tetap bisa dibilang nyaman. Jadi kekakuan suspensinya itu terasa pada saat melewati jalan yang rusak gitu ya. Terasa bahwa mobil ini dirancang suspensinya lebih keras dibandingkan Ioniq 5. Mungkin itu juga untuk menghandle tenaga yang lebih besar serta pengendalian yang lebih sporty. Tapi di jalan normal, bantingannya ini dewasa dan menyenangkan. Bahkan untuk perjalanan jauh sekalipun ini cukup menyenangkan. Dan satu lagi, peredaman suaranya sangat baik. Kita nggak perlu ngomong yang dari mesin ya, karena dari mesin tidak ada suara sama sekali motor listriknya. Sedangkan peredaman dari luar itu sangat baik. Satu-satunya yang terdengar itu hanya suara ban, tapi bannya pun tidak terlalu berisik. Jadi ini adalah kabin yang sangat tenang. Dengan suara yang teredam baik dari luar, Anda akan bisa lebih menikmati active sound design-nya. Ada 3 jenis suara yang kita bisa pilih di sini, ada stylish, dynamic, dan cyber. Nah, stylish, kalau stylish bunyinya kayak gini. Bunyi yang sopan ya. Bunyi yang sopan dan mengesankan ini mobil yang sedang melaju dengan anggun. Kita coba lagi yang stylish. Ya seperti itu suaranya. Kemudian kalau kita coba yang dynamic, lebih bergemuruh dia. Kalau kita tarik seperti ini suaranya. Ya seperti ada monsternya gitu mobil.
Ya, lebih berisik yang dynamic ini dan menimbulkan adrenalin yang lebih karena ada suara bergemuruhnya itu. Nah, kalau kita coba yang cyber, kita coba lagi, kayak mobil di masa depan yang mengambang dan menggunakan teknologi magnet levitation gitu ya, yang mengambang dengan magnet atau anti gravity gitu ya, anti gravitasi. Terus kita jalan dan turbin masa depannya itu berputar, suaranya kayak gitu. Jadi kayak mengendarai mobil dari tahun 2250. Suara-suara buatan tadi memang hanya untuk menimbulkan efek psikologis, tapi tidak mempengaruhi performa dari mobil. Nah, bicara performa, mobil ini diklaim bisa menempuh 0-100 km per jam dalam 5,2 detik saja. Dan itu adalah klaim yang cukup berani. Namun, apakah kami bisa mendapatkan figur tersebut? Oke, kita coba aja ukur langsung. Sport mode, traction control off, walaupun nggak ngaruh juga karena ini all wheel drive. Kita pakai suara yang dynamic biar ada berisiknya. 1, 2, ti. Tarikan sekuat itu dari sebuah Kia. Lebih mengagetkan lagi 0-100 ya. Ini kami sudah mengetes dengan alat berbasis GPS. Klaimnya adalah 5,2 detik, yang kami dapatkan adalah 4,7 detik. 4,7 detik untuk 0-100 km per jam. Luar biasa. Dan itu baru Kia EV6 yang normal. Ada lagi, kita matiin dulu suaranya ini biar nggak terlalu keras. Ada lagi Kia EV6 yang di atas ini tenaganya, itu Kia EV6 GT. Itu kalau nggak salah hampir 600 HP, 580-an kalau nggak salah horsepowernya. Dan dia bisa menempuh 0-100 km per jam dalam 3 detikan. Dan dalam drag race itu bahkan bisa setara dengan hypercar seperti Lamborghini sekalipun dari sebuah Kia. Moga-moga aja itu bisa masuk ke Indonesia, karena dengar-dengar kalaupun bisa masuk Indonesia itu harga mungkin juga bisa di bawah 2 miliar rupiah. Di bawah 2 miliar rupiah Anda punya sebuah mobil yang akselerasinya setara hypercar. Wow, tapi ini yang bukan trim paling atasnya saja. Ini tes kami sendiri bisa 0-100 di bawah 5 detik. Oke, mobil ini kencang. Tapi bagaimana dengan konsumsi listriknya? Sebenarnya itu pertanyaan yang nggak terlalu penting ya, karena listrik itu murah, jauh lebih murah dibandingkan bensin untuk menjalankan mobil dengan jarak yang sama. Tapi nggak apa-apa, saya udah ukur. Jadi untuk konsumsi di dalam kota, konsumsi listrik di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini bisa mencapai di kisaran 5,8 km per kilowatt hour. Dan 1 kilowatt hour itu bervariasi tergantung rumah Anda, tapi kita anggap aja Rp1.600 karena variasinya dari Rp1.400 sampai Rp1.800 kira-kira. Kita anggap saja Rp1.600 gitu. Tapi nanti kita akan hitung. Kemudian kalau untuk di tol itu bisa sedikit lebih hemat di 6,5 km per kilowatt hour. Memang mobil listrik tidak akan terlalu jauh bedanya antara di dalam kota dan di tol, karena di dalam kota itu Anda terbantu oleh regenerative braking yang mengubah energi kinetik saat kita mengerem mobil menjadi listrik. Jadi kita selalu mendapatkan tambahan listrik, makanya nggak terlalu jauh perbedaannya. 5,8 km per kilowatt hour dalam kota, 6,5 km per kilowatt hour di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Nah, range-nya sendiri
Itu artinya baru tercapai yang 506 km itu kalau kita berkendara konstan di tol atau kita berkendara di dalam kota tapi dengan eco driving. Tapi kalau kita berkendara normal, range yang masuk akal yang bisa dicapai mobil ini adalah di sekitar 450-an kilometer. Tapi tetap itu jarak tempuh yang sangat jauh dan bisa menghilangkan range anxiety karena sehari kita sangat kecil kemungkinan kita berjalan lebih dari 450 km sehari. Ya kecuali mungkin Anda keluar kota. Kalau keluar kota Anda tinggal cari fast charging. Mobil ini bisa 350 kW fast charging yang itu 0-80% itu hanya di 18-20 menit. Tapi di Indonesia kita chargingnya baru ada yang sampai mungkin ada yang 200 kW ya sebentar lagi, yang itu juga akan cepat. Tapi untuk dalam kota tidak ada range anxiety sama sekali. Nah sekarang biayanya, tadi saya udah bilang listrik itu bervariasi harganya, tapi semuanya di bawah Rp2.000. Range-nya dari 1.400 sampai 1.800 kira-kira. Dan untuk rumah ya, rumah tangga. Dan kita ambil aja asumsi Rp1.600, artinya di dalam kota mobil ini menempuh 1 km tidak sampai Rp300 biaya yang harus Anda keluarkan untuk energi menjalankan mobil ini. Bandingkan dengan mobil sports car yang performanya performanya setara ya, itu bisa di atas Rp2.000 per kilometer. Bisa 7 kali lipat lebih mahal untuk menjalankannya dari sisi sumber energinya. Jadi mobil ini fun to drive, nyaman, kencang sekaligus hemat. Tapi memang ada sejumlah hal yang agak mengganggu di mobil ini. Satu yang saya sering kagok adalah layout dari tombol di setir. Jadi kelihatan bahwa Kia ini berusaha membedakan produknya dengan Hyundai Ioniq 5. Nah, salah satu yang mereka lakukan adalah ini sennya kalau Hyundai Ioniq 5 di kanan, ini diletakkan di kiri. It's okay. Tapi yang agak mengganggu itu layout tombol di setir itu dibalik kanan dan kiri. Kalau di Ioniq 5 itu untuk cruise control, untuk layar instrumennya, MID di layar instrumen itu diletakkan sebelah kanan. Sedangkan untuk audio itu diletakkan di sebelah kiri. Yang mana itu logis, karena audio di depan kita tuh ada di sebelah kiri di layar entertainment. Sedangkan untuk cruise control, untuk sistem radar semua itu ada di instrumen sebelah kanan. Nah di Kia EV6 itu dibalik, jadi kurang logis gitu. Kita mengendalikan tombol di kiri untuk informasi di layar kanan, dan kita mengendalikan tombol di kanan untuk informasi di layar kiri. Mobil ini dipenuhi dengan panel piano black, dan panel piano black ini sangat gampang tergores atau terdapat bekas sidik jari, fingerprint. Jadi ini mobil tes ini aja baru tapi sudah terlihat tidak seperti baru. Definitely ketika Anda punya mobil ini Anda harus memberikan mungkin plastik pelindung supaya menjaga kualitas dari panel piano blacknya yang sangat rentan kotor dan scratch ini. Walaupun terlihat canggih panel yang bisa berganti mode ini, tapi pada prakteknya agak ribet karena misalnya kita lagi di mode audio semua dan kita ingin cepat menyetel AC, kita tidak bisa langsung menyetel AC, kita harus berpindah mode dulu. Keren, tapi kurang begitu praktis menggunakannya. Kemudian yang berikutnya, Kia bisa menempatkan gambar EV6 di tengah instrumen seperti ini, tapi entah kenapa begitu di layar yang sebelah kiri, ini nggak tahu ini mobil apa. Kemudian kita ke depan, ini juga nggak tahu mobil apa. Kenapa nggak dibuat siluet yang sama dengan EV6? Apa susahnya? Namun di sisi lain mobil ini juga punya sejumlah hal menarik. Pada saat kita memberi sen kiri atau kanan, itu di layar instrumen langsung terlihat citra kamera yang memperlihatkan posisi mobil atau kendaraan lain di samping kiri. Dan itu biasanya di blind spot kita, begitu juga kalau di kanan. Nah ini sangat-sangat berguna dan menunjang keamanan. Kemudian sen mobil ini itu bisa diatur yang automatic sen ya, yang kalau kita setengah itu dia bisa berkedip berapa kali. Itu bisa diatur 3 kali, 5 kali, 7 kali. Karena 3 kali biasanya di mobil lain itu tidak cukup buat Indonesia, di sini bisa diatur sampai 7 kali. USB slot di mobil ini bukan hanya USB A, bukan hanya USB C, tapi ada USB A, ada USB C, membuat ini lebih fleksibel untuk berbagai macam gadget. Kia EV6 memiliki tombol pengunci jendela sekaligus child lock. Jadi Anda sekali tekan seperti ini,
anak Anda di belakang tidak akan bisa membuka pintu. Ini fitur yang sangat praktis untuk digunakan, berpengaruh pada faktor safety juga, dan mestinya ada di semua mobil. Satu keunggulan yang saya suka adalah kita bisa memaju mundurkan mobil lewat remote. Ini berguna misalnya seperti ini, ada mobil yang dia tidak sesuai jalur dan kita harus parkir, tapi kita akan sangat sulit untuk membuka pintu ketika kita berada di dalam. Kita tinggal keluar dari mobil seperti ini, sangat mudah, dan sisanya tinggal dimaju mundurkan lewat remote saja. Jadi kita tinggal, asal kita dekat dengan mobilnya, dia aktif. Dan nggak usah takut nabrak karena sensornya juga aktif, jadi begitu sensor mendeteksi sesuatu dia akan berhenti. Nah, seperti itu, mobil bisa parkir, dan kalau kita mau keluar juga gampang, kita tinggal majukan lagi. Dia maju, kalau saya ada di depan gini dia akan berhenti. Nah, jadi tidak akan menabrak sama sekali. Kita majukan lagi, dia maju seperti ini. Sudah, dan kita bisa membuka pintu dengan lega. Secara umum, Kia memposisikan EV6 ini sebagai produk yang menarik di rentang harga yang ditawarkan. Ya, mobil ini lebih mahal dari Ioniq 5. Lumayan lebih mahalnya, hampir 500 juta rupiah lebih mahal daripada Ioniq 5 tertinggi. Tapi memang mobil ini memberikan unique selling point. Salah satu yang utama adalah performanya yang jauh lebih baik serta karakter pengendaraan yang lebih sporty. Dan kemudian jika dibandingkan pesaing lain di rentang harganya di sekitar 1,3 miliar rupiah, kita ada Toyota BZ4X di sana, kemudian Mini di 1 miliaran ya, walaupun dia lebih rendah, tapi di rentang antara 1 sampai 1,5 miliar rupiah. Kia ini memiliki kelegaan kabin, performa, dan fitur yang terbaik menurut saya. Dan jika Anda bertanya value for money, memang Ioniq 5 lebih bagus dalam hal value for money karena dia membayar pajak yang lebih sedikit karena dia CKD. Makanya harganya bisa 0,5 miliar rupiah lebih murah dibandingkan kembarannya yang walaupun berbeda performa. Tapi Ioniq 5 itu menunggunya lumayan lama sekarang. Dan kalau Anda bosan menunggu lama dan ingin sesuatu yang lebih menggetarkan adrenalin, dan itu dari platform yang sama, artinya lega dan nyaman juga, EV6 sangat layak untuk Anda pertimbangkan. Ya, jadi begitulah hasil review kami terhadap Kia EV6 ini. Mungkin bagi Anda yang tidak ingin menunggu terlalu lama untuk mendapatkan Ioniq 5, ini bisa menjadi salah satu alternatif yang memang harganya jauh lebih mahal, tapi Anda juga mendapatkan jauh lebih banyak di mobil ini. Bagaimana pendapat Anda tentang EV6? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, serta subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.